Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan karunia serta nikmat-nikmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga dicurahkan pula kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa taat kepada sunnah-sunnahnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mohon izin juga Bapak Ibu semuanya, terhitung mulai minggu depan untuk jadwal saya pribadi yang biasanya di hari Rabu itu kembali ke hari Kamis. Ya ke hari Kamis ya. Mulai minggu depan ya Bu ya, fix mulai minggu depan insyaallah saya kembali ke hari Kamis, karena kebetulan mulai hari Senin tanggal 15 September di kampus tempat kami mengajar di Telkom University kegiatan akademiknya sudah kembali berjalan gitu. Jadi kebetulan hari Senin, Selasa, Rabu itu full harus berada di kampus. Jadi Kamis insya Allah ada waktu, tetap bisa mengisi kajian tetap waktunya tetap pukul 10 seperti biasanya, namun harinya aja bergeser jadi hari Kamis gitu ya. Baik Bapak Ibu semua, kajian kita belum selesai ya. Di minggu yang lalu masih membahas hadis yang terkait tentang ada pertanyaan dari seorang kepada Rasulullah terkait hal apa yang bisa mendekatkan diri kepada surga dan hal apa yang bisa menjauhkan diri daripada nerakanya Allah gitu ya. Sudah kita bahas yang pertama, yaitu adalah senantiasa memurnikan ibadah kepada Allah serta tidak menyekutukan Allah ya. Lalu yang kedua adalah salat ya, menegakkan salat. Nah, yang ketiga yaitu watu tiyaz zakah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memahami dengan baik kaidah bahasa Arab atau gramatikalnya bahasa Arab secara nahwu ataupun shorof, kata tu'tiya itu artinya adalah si muzaki, orang yang menzakatkan atau orang yang mengeluarkan zakat. Itu dia posisinya, keadaannya aktif. Jadi dia tidak menunggu ditagih. Dia tidak menunggu didatangi, tapi dia dengan sendirinya mendatangi. Ya, mendatangi itu mendatangi mustahik atau mendatangi lembaga untuk menitipkan zakatnya. Ya, jadi yang perlu dipahami dari hadis ini, kata-kata tu'tiya itu artinya si muzakinya, ya, orang yang berniat hendak mengeluarkan sebagian harta wajibnya ataupun zakat jiwanya yang wajib itu, nah dia mengeluarkannya ya secara langsung. Jadi dia tidak menunggu didatangi, ya, tidak menunggu didatangi ya. Karena banyak kemungkinan kalau didatangi, seperti pasca wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dulu beliau wafat, itu kan mulai muncul tuh golongan-golongan murtadin, golongan-golongan sebagian yang dahulunya telah beriman kepada Allah serta Rasulnya, namun pasca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau wafat, nah ini ada golongan murtadin nih,
yang tadinya beriman kemudian meninggalkan keimanannya. Nah, salah satu dalilnya yang menyebabkan mereka ini murtad adalah mereka tidak mau lagi menunaikan zakat, tidak mau lagi membayar zakat. Ya. Nah, tidak mau membayar zakat ini kondisinya juga bermacam-macam. Ada yang memang menolak, sama sekali tidak mau membayar, ada yang ragu. Nah, sehingga oleh Allah kemudian diperintahkan khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, sehingga kemudian diperintahkanlah, ambillah zakat itu ya dari sebagian harta kekayaan mereka, tuzakkihim, untuk mensucikan jiwa mereka, wa tutahhirum, serta mensucikan harta mereka. Nah, jadi diperintahkannya kepada siapa? Diperintahkannya tentu kepada ulil amri, kepada pemerintah yang berkuasa ketika itu. Nah, kalau di Indonesia mungkin yang dimaksud adalah contoh Badan Amil Zakat. Badan Amil Zakat diperintahkan oleh pemerintah Indonesia ya untuk memungut atau mengambil zakat dari para muzaki yang memang sudah terpenuhi batas nisabnya, batas minimal kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Tetapi di dalam hadis ini ya bunyinya watu tia, artinya orang yang memiliki kelebihan harta dengan sadar diri otomatis baik dia mendatangi orang-orang yang berhak menerima zakat, dalam hal ini mustahik zakat yang ada 8 golongan itu, ataupun dia menitipkannya ke badan amil zakat. Hikmahnya apa Pak Bu? Hikmahnya adalah tingkat kesadaran berzakatnya. Nah, itu hikmahnya ada di situ. Berbeda dengan orang yang harus selalu diingatkan atau orang-orang yang harus didatangi, diberi amar putusan perintah terlebih dahulu baru ia mengeluarkan. Berbeda dengan orang yang memang sudah built in ya, memang iman itu betul-betul sudah akumulatif di dalam dirinya ya, sehingga tidak perlu ada seruan-seruan dari luar, dengan sendirinya kemudian dia mandiri mengeluarkan ya sebagian harta yang ada di dalam hartanya sebagai kewajiban, bentuknya zakat. Itu ya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, zakat ini harus betul dipahami dengan baik oleh kita bersama ya. Jangan sampai pertama cara mobilisasi zakatnya keliru. Karena terkadang begini, banyak umat Islam di Indonesia baru mendengar kata zakat itu hanya ketika di bulan Ramadan saja. Ya, jadi perhitungannya begitu. Ya, padahal syarat wajib zakat itu bukan hanya haul ya, bukan hanya terpenuhinya masa 1 tahun sehingga dianggap sebagai kepemilikan penuh ya, atau di situ ada zakat fitrah. Masih banyak saudara-saudara kita yang muslim, Bapak Ibu semua, belum mampu membedakan mana zakat fitrah, mana zakat harta ya, terutama kedudukan hukumnya, kewajibannya. Kemudian belum paham juga tentang akuntansi zakatnya. Ini perhitungan mengeluarkan zakat itu seperti apa gitu ya, dan yang lain sebagainya. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan dari hadis ini adalah semangat berzakatnya atau kemandirian berzakatnya. Tidak perlu didorong-dorong dulu, tidak perlu disuruh-suruh dulu ya, tapi namun dengan sendirinya sadar mengeluarkan zakatnya. Tapi bisa digarisbawahi juga Pak Bu, sadar itu sadar hukumnya, tapi dia tidak punya ilmunya, itu pun bagus. Maka harus dimotivasi. Setelah seseorang mendengar ceramah dari seorang ustadz atau ustazah terkait kedudukan hukum zakat di dalam Islam, dia tergugah karena merasa dia punya kelebihan harta, namun selama ini dia tidak punya ilmu bagaimana cara mengeluarkan
zakatnya. Nah, maka ada kewajiban bagi dirinya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Maka baiknya bagi diri orang tersebut ia mendatangi orang yang paham tentang hal teknis bagaimana mengeluarkan zakat itu dan diperuntukkan kepada siapa. Jamaah Pusdai banyak yang bertanya, Pak Reza, boleh nggak zakat harta saya itu saya kasih buat adik saya, zakat saya keluarkan untuk sepupu saya dan yang lain sebagainya. Nah itu jadi semangatnya ada tapi ilmunya mungkin kurang, informasinya kurang. Ini zakatnya ke siapain ya, pendistribusiannya. Nah itu ya. Nah ini yang dimaksud dari hadis ini. Jadi kemandirian berzakatnya ya. Artinya kalau orang sudah mandiri dengan sendirinya mengeluarkan sebagian harta kekayaannya, terutama dalam bentuk zakat ataupun yang sunnah seperti infak ataupun sodakoh ya, artinya dia memiliki sifat kasih sayang untuk menolong saudaranya. Nah itu ya. Punten Bu, sebelum dilanjut, pahala zakat dengan pahala sodakoh mana yang lebih besar? Atau dengan pahala infak mana yang lebih besar? Itu hukumnya, yang saya tanyakan pahalanya. Pahala infak atau sodakoh lebih besar daripada zakat. Itu unik ya. Ya, unik ya, unik Bu. Karena segala bentuk kebaikan dalam bentuk harta yang dikeluarkan dari pribadi atau kekayaan seseorang, jadi bahasa yang lebih umum daripada zakat itu adalah sodakoh ya. Jadi kata sodakoh itu lebih awal muncul dibanding kata zakat. Itu ya, itu unik gitu. Baik, dilanjut yang keempat. Nah ini pokok pembahasan di bab tentang apa sebelumnya Bu ini? Bab tentang bab silaturahim. Nah, yang keempat di dalam hadis ini watasilur rahim. Di antara hal-hal yang bisa mendekatkan diri kepada surga serta menjauhkan daripada neraka, watasilur rahim, yaitu mengikat hubungan kasih sayang. Tasilu di sini Bapak Ibu kalau pernah belajar bahasa Arab, ini bentuknya fiilnya mudhore. Fiil mudhore itu kalau dalam bahasa Inggris present tense. Jadi sesuatu yang sedang dikerjakan terus dan selalu akan dikerjakan. Jadi makna silaturahim di sini adalah suatu aktivitas menyambung kasih sayang yang dilakukannya setiap saat, tidak hanya ketika lebaran. Nanti aja lah, maaf-maafan mah, kalau pas lagi lebaran udah pasti ketemu gitu. Ya merasa mungkin ada hubungan yang tidak baik dengan kakak atau adiknya atau dengan orang tuanya atau dengan keluarga besarnya, tapi dia ngambil momennya nanti aja. Toh Ramadan juga sebentar lagi, kan sekarang udah bulan September, awal Ramadan itu akhir bulan Februari, bentar lagi. Pertengahan bulan Maret juga udah lebaran, nanti aja katanya kalau ketemuan gitu ya. Jadi ketika momen lebaran saja maaf-maafannya itu, nyambung silaturahimnya itu adalah ketika momen lebaran saja. Sedangkan ada di luar itu tidak dilakukan. Nah ini tidak begitu, karena ini bunyi hadisnya tasil pakai fi'il mudhari. Nah ini menunjukkan memang ada hadis yang menjelaskan begini. Jadi yang disebut dengan silaturahim itu adalah bukan datang berkunjung kepada saudara ataupun kepada orang tua. Jadi yang dimaksud silaturahim itu kata Rasulullah adalah adanya gap, kesenjangan hubungan kekeluargaan.
Jadi kalau nggak ada kesenjangan bukan silaturahim itu namanya. Ya, tetapi ada penjelasan lain yang dimaksud di sini mempererat hubungan kasih sayang itu. Nah, ini sudah jauh pembahasan kita sebelumnya Bapak Ibu semua. Bentuk-bentuk silaturahim itu banyak sekali. Cara-cara untuk mengikat silaturahim itu banyak sekali. Salah satunya apa? Yang paling ringan dan detik ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Apa itu? Mendoakan. Nah, itu jadi ketika anak atau orang tua, anak mendoakan orang tua mendoakan anak, itu adalah amalan silaturahim. Ya. Karena di situ tumbuh rasa cinta dari anak kepada orang tua kepada anak. Ya. Bahkan dampaknya dahsyat ya, Bapak Ibu semua kan sudah pernah kita bahas. Ya. Ada seorang mayit ketika dihisap terkaget-kaget karena ringan ya apa yang ia dapat daripada azab kubur. Ini penyebabnya apa? Ternyata setelah dicek disebabkan anakmu mendoakan dirimu kepada Allah ya agar diampuni dosa-dosanya, serta oleh Allah diminta agar diberi rahmat ataupun kasih sayang. Nah, itu ya, saya tekankan kembali Bapak Ibu semua, hubungan antara suami dengan istri, hubungannya disebutnya silaturahim, hubungan kasih sayang. Hubungan anak dengan orang tua itu namanya hubungan kasih sayang. Hubungan anak dengan kakek neneknya itu disebutnya silaturahim atau hubungan kasih sayang. Saya punya tetangga suami istri, anaknya 3, orang tuanya bilang sama saya melalui istri saya, kebetulan ketiga anaknya ngajinya sama saya, belajar ngajinya, bilang sama istri saya, Bun, titip ke Pak Reza, tolong anak-anak saya dinasehatin katanya, terutama masalah adab berbakti kepada orang tua. Saya tuh kemarin merasa sakit hati dengan kata-kata anak saya ketika kan kemarin libur ya Bu ya, hari apa tuh? Jumat ya, tanggal 5 itu orang Ciwidey, anak-anaknya diminta sama orang tuanya nengok kakek neneknya. Anaknya yang paling besar bilang begini, oh itu mah bukan orang tua saya, katanya. Orang tua saya mah Umi sama Abi, itu mah bukan orang tua saya. Oh itu sakit hati orang tuanya Bu. Ya dibegitukan sama anaknya, jadi kakek neneknya dianggap bukan orang tua gitu. Tolong Pak Reza, katanya, ini harus digimanain anak saya, katanya, itu sakit gara-gara perucapan seperti itu. Ya. Udah dijelasin kakek nenek juga sama, itu adalah orang tua gitu. Iya, tapi kan bukan orang tua kandung, katanya, bukan orang tua logis. Itu anak zaman now kelas 1 SMA berani mengucapkan seperti itu. Nah itu ya. Ya meskipun mungkin kesannya apa ya, seperti bercanda, tapi ucapan seperti itu justru menyakitkan itu. Akhirnya ketika ngaji sama saya, yuk bismillah, tolong diniatkan kalian belajar ngaji sama Pak Reza, niatnya untuk meruqyah diri sendiri. Emang saya dosa apa Pak Reza? Karena nanya balik sama saya. Ya. Nah kalau saya rutin Bapak Ibu semua kalau ngaji, salah satu niatnya kalau lagi ngaji itu jadi ruqyah buat diri sendiri. Kan nggak boleh katanya ya minta sama orang lain. Ya, kan jelas begitu. Jadi lebih baik diniatkan saja Bapak Ibu sedang murojaah, sedang tilawah sendiri gitu, niatkan untuk meruqyah diri sendiri. Emang saya dosa apa Pak Reza? Emang saya kerasukan apa gitu, dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu semua, kita itu diciptakan oleh Allah, wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Memang benar kita ini diciptakan oleh Allah secara sempurna, benar itu. Tapi ingat di ayat yang berikutnya, ayat 8-nya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha.
Artinya dalam diri kita itu oleh Allah sudah dianugerahi, sudah diilhamkan dua hal, fujur wa taqwaha. Ya, fujur itu sisi buruk, takwa sisi baik. Jadi built in itu Bapak Ibu semua, di dalam diri kita itu ada sisi baik, ada sisi buruk. Ya mungkin hari ini atau detik ini yang sedang terlihat dari diri kita adalah hal yang baik. Tidak tertutup kemungkinan hal-hal yang negatif, yang kurang, yang minus, yang buruk pada diri kita suatu saat muncul. Ya. Contoh, saya dianggap baik oleh anak saya, Bapak Ibu pun demikian. Tapi bagaimana tanggapan anak kalau orang tua sedang marah sama anaknya? Lihat, si mama siga pampir. Si hungna keluar, matanya jadi merah melotot gitu kan. Itu berarti sisi buruknya keluar tuh. Kenapa sisi buruknya keluar? Nah, ayat berikutnya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, makanya sisi buruk itu tidak mungkin hilang, Bu. Jadi kalau ingin jadi manusia sempurna kemudian sisi buruk dihilangkan tuh nggak mungkin, itu mustahil. Dia tetap akan ada. Yang dimungkinkan adalah mencegah supaya tidak keluar. Nama ibu nih lagi marah sama suami, supaya sisi buruk ibu tidak keluar, apa yang ibu lakukan? Sabar gitu kan, suka menepuk-nepuk dada begitu kan, dan yang lain sebagainya. Kalau enggak ibu bacaan astagfirullah. Itu teh astagfirullah teh buat yang memicu ibu marah atau buat diri ibu? Buat diri sendiri. Datangannya kan begini, kalau astagfirullah itu berarti ke sana. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas, berarti buat diri sendiri. Itu begitu. Tadi pagi saya debat sama istri saya, tuh ya katanya ada kasus istri, mohon maaf, dimutilasi sama suaminya dan yang lain sebagainya. Saya tanya sama istri saya, apa itu pemicunya, Bun? Katanya, wah selingkuh lah, masalah ekonomi lah, istrinya marah-marah terus, cerewet selalu di rumah dan yang lain sebagainya. Intinya jaga lisan. Saya bilang itu, jaga lisan. Nah, dalam kondisi apapun usahakan, Bun, yang namanya perempuan, terlebih lagi dia istri, masih punya suami, kalau di hadapan suami suaranya jangan lebih tinggi daripada suami. Jadi kalau suara istri lebih tinggi daripada suami, udah otomatis itu merendahkan. Mau seburuk apapun laki-laki tersebut, itu merasa lebih direndahkan. Udah itu. Kalau dia tidak bisa menahan emosinya, muncul itu syaitonir rajim itu, Bu. Nah, berlakulah, berbuatlah ya yang di luar nalar sehat seorang laki. Oh, banyak, Bu, kasusnya. Banyak kasusnya. Yang sedang saya hadapi paling banyak judol sama jual beli online. Itu paling banyak. Aduh, ngeri, Bu. Ya, ngeri. Pak Samad sama Pak Hadimah enggak ya, Pak ya? Enggak, alhamdulillah. Enggak. Ibu-ibu juga ya jangan dicek HP suaminya, tapi ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Nah, ya jangan iseng-iseng ya main judol gitu ya. Kan slotnya murah-murah kok, Bu. Ya iseng-iseng berhadiah kan judol itu kan. Menang, pasang 5.000 dapat 1 juta, pasang deui gitu ya. Nah, ketagihannya itu yang berbahaya. Ya, setan. Baik, ini saya ulang di hadis ini, Bapak Ibu semua. Jadi ada berapa yang bisa mendekatkan dan menjauhkan mendekatkan ke surga dan menjauhkan, Pak, Bu? 4 ya. Tidak memurnikan ibadah kepada Allah, tidak syirik, menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan menyambung silaturahim ya. Baik, kita lanjut, Pak, Bu, ke hadis yang berikutnya. Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khalaqallahu azza wa jalla al-khalqa." Ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluk, falamma faragha minhu qamatir rahim. Ya, setelah Allah menciptakan seluruh makhluk, rahim pun berdiri. Ya.
Faqala, mah, ya, Allah bertanya, mah, ada apa? Jadi Allah bertanya kepada Rahim, kenapa engkau berdiri wahai Rahim? Katanya. Qalat, hadza maqamu a'idzi bika minal qati'ah. Ya, kata Rahim, ini adalah tempat siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dari qati'ah, daripada keterputusan. Jadi yang dimaksud adalah ada pepatah yang mengatakan begini, rubba waladin lam talidhu walidatun. Jadi berapa banyak, atau rubba akhin, atau berapa banyak saudara meskipun tidak dilahirkan dari satu rahim yang sama, ya. Yang dimaksud adalah, dulu kan kalau nggak salah, ada mungkin di antara bapak ibu yang masih ingat, dulu kita pernah bahas ada seorang laki-laki bertanya kepada Ibnu Abbas bahwa dia itu baru membunuh seorang laki-laki. Pernah, masih ingat Bu? Jadi ada seorang laki-laki datang kepada seorang perempuan bermaksud untuk mengkhitbah, untuk melamarnya, tapi ditolak. Namun ketika ada laki-laki lain datang kepada perempuan tersebut, lamarannya malah diterima. Nah itu pernah dengar kan? Dulu pernah kita bahas. Nah si laki-laki yang ditolak cintanya ini kemudian gharra, dia GR di sini cemburu buta, marah. Kenapa dia diterima, kenapa saya ditolak? Sehingga dibunuhnya lah laki-laki yang diterima pinangannya itu. Kemudian dia datang mengadu kepada Ibnu Abbas. Datang kepada Ibnu Abbas, ya, bertanya, adakah wahai Ibnu Abbas amalan yang bisa, ya, menjadi penggugur dosa yang ia telah perbuat? Maksudnya adalah bagaimana cara bertaubat dari perbuatan itu. Ibnu Abbas kemudian bertanya balik, apakah masih ada orang tuamu? Jawabnya, ada, ibuku. Maka datangilah ibumu dan berbaktilah kepadanya. Nah, sahabat yang menyaksikan ucapan Ibnu Abbas ini kebingungan. Kok aneh, katanya, ada orang ingin bertaubat disebabkan ia membunuh, tapi engkau malah menyarankan dan bertanya apakah engkau masih punya ibu? Kalau ada, datangilah dan berbaktilah kepadanya. Dulu saya masih ingat, saya menjelaskan hadis ini bahwa seburuk-buruknya seorang anak, ya, mau dia preman dan yang lain sebagainya, bahkan pembunuh sekalipun, tapi kalau sudah berbicara ibu, hatinya menjadi lembut. Nah, inilah yang dimaksud oleh perkataan Rahim di dalam hadis ini. Hadza maqamul a'idzi bika minal qati'ah. Ya. Ini adalah tempat siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dari keterputusan. Artinya, punten-punten, tanpa mengenyampingkan posisi laki-laki, Pak Hadi, Pak Slamet, termasuk saya pribadi, terkadang Bapak Ibu semua, kehilangan seorang ibu itu berbeda dengan seperti kehilangan seorang ayah. Tapi semoga saya salah. Ya, tapi semoga saya salah, gitu ya. Tapi saya pribadi merasakannya begitu. Ya, Bapak Ibu semua, contoh suasana Lebaran tahun kemarin atau 2 tahun sebelumnya, orang tua ya masih ada, tapi di Lebaran kemarin ibu mendahului meninggal. Jadi seperti ada sesuatu yang hilang. Itu. Nah, itu yang dimaksud di sini. Karena tadi Allah sudah menciptakan rahim, dan rahim itu adanya pada wanita. Sebab rahim itulah kemudian makhluk Allah saling terpaut, terikat, terhubung satu sama lainnya. Nanti kita akan sampai, Bu, pada satu hadis, masih jauh kalau nggak salah, di masjid lain saya udah sampaikan hadis itu, masih di kitab ini Adabul Mufrad, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmah itu ada 100 bagian.
dari yang 100 itu, dari sejak Allah menciptakan makhluk yang pertama sampai nanti Allah menciptakan makhluk yang terakhir, dari 100 itu Allah baru turunkan satu ke bumi ini. Nah yang 99 itu dikemanain nanti oleh Allah akan diberikan bagi hambanya yang beriman di akhirat. Nah salah satu bentuk kasih sayang makhluk kepada makhluk yang lainnya, kata Rasulullah, kal faros, seperti kuda kuda yang baru melahirkan, kemudian dia mengangkat sebelah kakinya ketika melangkah khawatir menginjak anaknya yang masih kecil. Jadi inilah luar biasanya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu begitu, Pak. Jadi yang baru diturunkan ke bumi itu baru satu dari 100. Tapi dari yang satu di antara yang 100 itu yang sudah diturunkan oleh Allah, ya kita hari ini sedang menyaksikan bentuk kasih sayang itu seperti apa. Nah itu luar biasa. Seperti tadi contohnya, kalfaros, seperti kuda yang begitu sayang kepada anaknya. Ketika dia melangkah, dia mengangkat kakinya melangkah lebih jauh karena khawatir nantinya langkah kakinya itu bisa menginjak anak-anaknya. Atau dimisalkan lainnya adalah bangunnya seorang ibu di tengah malam meskipun tubuhnya kelelahan karena mendengar suara bayinya menangis. Punten Pak Hadi, kita ngobrolin diri sendiri aja sebagai laki-laki ya Pak. Dulu waktu Bapak punya anak pertama masih baby, masih kecil, tengah malam nangis. Yang nangis ya ini kan bicara pribadi dulu Pak ya. Nah, ketika anak menangis yang bangun duluan siapa Pak? Si ibunya. Bukannya Pak Hadi sama peselamat cuek, bukan. Tapi itulah yang menyebabkan kenapa respon seorang perempuan dalam hal ini ibu itu lebih cepat. Itulah rahmah. Itulah rahmah. Sama seperti kita Pak Bu sebagai orang tua, mau anak buraung nakalnya seperti apa, ada tetap aja orang tua. Itulah rahmat daripada Allah yang Allah turunkan baru satu bagian saja dari sekian banyak, yaitu dari 100 rahmat Allah. Luar biasa. Nah inilah ya. Jadi rahim itu sudah meminta begitu. Nah kitanya paham enggak? Nah itu maksudnya gitu. Jadi luar biasa ini Pak Bu. Bagi siapapun kita sebagai anak yang masih punya orang rahim ada pada perempuan sejak kapan Pak Bu? Sejak dilahirkan sudah ada belum Bu? Sudah. Rahim itu bentuknya seperti apa Pak Bu? Gini bentuknya gitu ya. Seperti itu. Hah? Rahim itu bentuknya kecil dan akan membesar ketika perempuan memasuki awal baligh atau haid. Saya pernah ada mahasiswi konsul sama saya, Pak Reza, saya itu sebetulnya usia sudah 21 tahun katanya, tapi sampai detik ini saya belum haid. Saya belum haid katanya. Kalau saya nikah mungkin hamil enggak? Mungkin nggak Bu? Perempuan belum haid mungkin hamil nggak? Tidak mungkin, karena mulut rahimnya belum terbuka. Kan terjadinya pembuahan di rahim. Oh, saya bilang. Nah, tapi yang dia tanyakan fokusnya bukan itu. Jadi selama ini dia itu tidak sholat
menghitung kebiasaan. Kalau umumnya wanita masuk haid itu usia sekian. Nah dari sejak itu tuh dia menghitung sendiri, menganggap dirinya haid. Oh saya bilang, nggak bisa. Nggak bisa. Haid itu kondisi alamiah. Kondisi alamiah. Oh jadi Pak, hukumnya selama ini saya bagaimana? Ya kalau sengaja karena ketidaktahuan tidak masalah, tapi kalau menyengaja tahu itu yang berdosa karena meninggalkan sholat. Nah akhirnya saya sarankan, datanglah ke dokter kandungan. Wah saya malu dong Pak, saya masih mahasiswa belum punya suami masa datang. Fungsi dokter kandungan itu bukan hanya bagi ibu yang sudah mengandung, bukan. Siapapun perempuan ya dalam kondisi belum menikah sekalipun berhak dia untuk konsultasi ke dokter kandungan. Nah akhirnya setelah dikonsultasikan Bapak Ibu semua, sama dokternya disarankan untuk dilakukan operasi. Dirobeklah Bu, dirobeklah, barulah keluar darah haidnya normal. Operasi besar, ratusan juta biayanya Bu, di rumah sakit ini Santosa Internasional yang di Kebon Kawung tuh di situ. 21. Nah maka penting edukasi juga buat kita bersama Bapak Ibu semua. Kalau kita punya anak perempuan, diperhatikan siklus haidnya itu. Apalagi kalau sudah masuk usia umumnya, anak seusia itu tuh harusnya sudah haid, tapi ini kok enggak anak saya gitu ya. Misalkan umumnya kan usia SMP gitu ya, jarang yang SD, meskipun sekarang banyak yang SD juga sudah haid gitu ya. Nah ibu perlu cemas tapi jangan terlalu khawatir berlebihan juga. Anak saya udah SMA nih kok belum haid juga itu. Nah diajak ngobrol baik-baik. Punten Bapak Ibu, saya tuh mungkin udah kebiasaan saya di pesantren. Saya tuh kalau nyuci nggak pakai mesin cuci meskipun ada. Dan semua cucian di rumah tanggung jawab saya yang nyuci, pakai tangan saya nyuci. Mohon maaf, kalau pakaian dalam itu pasti semua saya sikat, saya cek satu persatu, bahkan saya ciumi satu persatu. Nah kalau ada bau pesing berarti toharohnya, ceboknya nggak bersih. Saya ingetin, Kak, Dik, ini kok ayah tadi nyuci pakaian dalamnya seperti ini, terus sholat dengan pakaian seperti ini, berarti bawa najis dong dalam sholat. Kan ada 7 dosa besar yang mengakibatkan seseorang itu diazab di kuburnya. Bapak Ibu, ini kisahnya populer loh Pak Bu. Pernah dengar nggak ada Rasulullah ketika dengan sahabat menunggangi kuda lewat di sebuah pemakaman, kemudian kuda beliau meringkik. Biasanya kalau kuda meringkik tiba-tiba itu tanda malaikat Jibril turun. Nah ternyata malaikat Jibril memberitahu kepada Rasulullah dan memerintahkan kepada Rasulullah agar berdoa di atas pusara seseorang yang baru meninggal. Jadi tanahnya masih merah Pak Bu. Didekati oleh Rasulullah sambil mencari pelepah kurma yang masih basah, dibelah menjadi 2 kemudian ditancapkan di atasnya. Rasulullah kemudian berdoa, salah satu isi doanya adalah Allahumma gfirlahu warhamhu, memohon agar orang mayit ini yang baru dikubur ini diringankan dosanya. Nah sahabat kan bingung, setelah selesai bertanya, ya Rasulullah kenapa tiba-tiba, katanya. Rasulullah menjelaskan, sahabat yang dikubur ini sedang dihadapkan kepada siksa kubur. Lalu bertanya, apa penyebabnya? Dia sering kali sholat tetapi membawa najis dari bekas air seninya, kata Rasulullah. Itu Bu. Nah, jadi penting itu hal-hal seperti itu diperhatikan. Nah, kalau saya begitu, saya cek satu-satu. Sab'ul mubiqat, nanti insya Allah pada momennya ya Bu ya, insya Allah. Termasuk salah satunya riba, termasuk salah satunya zina gitu ya, dan yang lain sebagainya. Nah salah satunya itu ya. Gitu ya Bu. Jadi hal sederhana tapi seringkali terabaikan itu ya. Makanya kalau saya Bu, kalau kalau di rumah ya pakaian dalam seharian dengan pakaian dalam untuk sholat enggak sama, ganti itu ya.
ya perlu diperhatikan karena toharoh kan syarat sahnya sholat. Ya, kalau toharohnya nggak betul, ya bagaimana mau diterima sholatnya kan itu. Baik, dilanjut ke hadisnya Pak Bu. Qala ala tardaina an asila man wasalaka wa aqta'u man qata'ak. Qalat bala ya rabbi. Qala fazalika lak. Summa qala Abu Hurairah iqra'u in syi'tum. Fahal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fahal aisaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Nah, ini saya bacakan ulang terjemahnya dari awal. Ketika Allah selesai menciptakan seluruh makhluk, Rahim pun berdiri. Allah Ta'ala bertanya, ada apa? Rahim lalu menjawab, ini adalah tempat siapa saja yang meminta perlindungan kepadamu dari keterputusan. Allah Ta'ala lalu berfirman, yang artinya, apakah engkau rela kalau aku menyambung siapa yang menyambungmu dan akan aku memutus siapa yang memutusmu? Nah, ini yang ingin saya pertegas bunyi ini Bu ya Pak. Apakah engkau rela aku menyambung siapa yang menyambungmu dan akan aku memutus siapa yang memutusmu? Menyambung apa? Memutus apa? Cuma satu. Yang disambung cuma satu, yang diputus pun cuma satu. Apa itu? Bukan, kebaikan dari Allah. Kebaikan dari Allah. Nah, kebaikan dari Allah tuh bentuknya banyak, nggak terbatas. Jadi apa yang Ibu jawab barusan, silaturahim itu adalah amalannya. Allah kan bertanya begini, apakah engkau rela kalau aku menyambung siapa yang menyambungmu? Ya, maksudnya menyambung silaturahim. Dan akan aku memutus siapa yang memutusmu? Ya silaturahim juga, betul. Tapi yang saya tanyakan tadi, menyambung dan memutus apa? Jadi silaturahim itu menyambung apa dan memutus apa Bu? Kebaikan. Kebaikan dari siapa? Kebaikan dari Allah. Itu yang dimaksud. Nah, kebaikan dari Allah itu banyak sekali bentuknya. Dulu kalau tidak salah saya pernah mencatat 9. Coba ibu-ibu yang mencatat atau bapak, kalau nggak salah pahala silaturahim itu, pahala berbakti kepada kedua orang tua itu ada 9 kalau nggak salah. Bukan pahala ya, dosa akibat kalau memutus silaturahim atau kurang adab sama orang tua itu kalau nggak salah ada 9. Saya lupa di hadis nomor berapa, tapi dulu saya pernah menjelaskan itu. Nah, satu di antaranya bentuk kebaikan dari Allah yang Allah akan sambung, artinya Allah lancarkan, Allah putus, artinya Allah tahan, adalah rezeki. Jadi sebab seseorang memutus hubungan kasih sayang atau silaturahim dengan karib kerabat oleh Allah, kebaikan yang tadinya Allah sudah siapkan untuk dirinya, Allah akan putus, Allah akan tahan. Jadi susah rezeki. Tapi kalau dia menyambung silaturahim, Allah lancarkan rezekinya. Nah, maka nanti hadis selanjutnya kalau tidak salah ya, di hadis nomor berapa nanti kita akan ketemu bahwa silaturahim itu memanjangkan umur, melancarkan rezeki. Nanti ketemunya di situ nanti hadisnya apa. Inilah yang dimaksud. Jadi Allah itu bilang sama Rahim, wahai Rahim, ini kata Allah nih, apakah engkau rela? Katakanlah yang dimaksud Rahim di sini adalah ibu. Wahai ibu, apakah engkau rela jika anak-anakmu berbuat sayang kepadamu, maka aku akan berikan segala bentuk kebaikan kepada putramu. Namun jika putramu menyakitimu, memutus hubungan kasih sayang denganmu, maka aku akan putus juga kebaikan-kebaikan dariku untuknya. Bisa dipahami ya Pak Bu? Itu maksudnya. Jadi siapapun orangnya memutus hubungan kasih sayang atau silaturahim,
ya pasti diputus oleh Allah. Apa yang diputus? Kebaikannya, kebaikan dari Allah untuk dirinya. Namun sebaliknya, siapapun yang melakukan ya memperalat silaturahim, maka oleh Allah akan dihubungkan. Apa yang dihubungkan? Kebaikan dari Allah untuk dirinya. Saya pernah ngasih saran, ada ini tukang cukur langganan saya. Dia itu lagi mumet pikirannya gara-gara ditagih oleh pacarnya untuk segera menikahi dirinya. Kalau enggak dia mau cari laki-laki lain. Sambil dicukur sambil ngobrol saya. Pak Reja, kumaha ya solusina, saya teh masalahnya begini. Kamu udah berapa lama nggak ketemu orang tua? Biasanya mah tiap bulan 3 minggu juga udah pulang ke Garut. Ini mah udah 2 bulan katanya. Kenapa? Jadi si tukang cukur ini kalau pulang bawa uang meskipun tidak banyak dikasihkan sama ibunya. Udah 2 bulan berhenti. Udah 2 bulan berhenti. Saya bilang, perek dulu atulah sehari mah, kan besok hari Sabtu nih, lanjut ke hari Minggu, pulang aja dulu ke Garut. Saya bilang, temuin orang tua. Can ayah bekelna, bohong cece. Ayah pasti, tapi dipakai bobogohan di dinya mah. Saya bilang, kamu lebih takut sama pacar daripada sama ibu. Oh nyahoan, lain nyahoan. Anak-anak zaman sekarang tuh begitu, punya penghasilan mendahulukan pacar daripada mendahulukan orang tua. Betul Bu. Punten. Itu begitu. Nyahoan, bukan nyahoan, dah saya teh orang tua. Saya udah punya anak, saya bilang ya, saya pahamkan sama anak-anak saya harus begitu. Orang tua dulu, masa pacar dulu. Baru nikah setahun orang udah lupa sama orang tua. Kumaha adabna itu tuh, saya bilang. Jadi kumaha tuh para ya pulang, punya uang berapapun pulang, saya bilang. Yang diharapkan dari orang tua yang utama bukan uangnya, datang temui orang tua, saya bilang. Wah, setelah 3 minggu, hampir sebulan, ketemu lagi pas saya lagi dicukur. Pak Raja nuhun, cina benar tak ucapan? Bukan benar ucapan. Jalan rezeki anak mah ada pada orang tua. Udah gitu aja teorinya, mengabdi pada orang tua dengan cara berbakti. Datangi, kalau ada salah minta maaf. Ya, kebayang sama kita Pak Bu, biasanya tiap bulan ngasih, jadi nggak ngasih. Kan saya tanya, kenapa nggak ngasih? Kenapa nggak ngasih? Ya, ternyata kemarin pacar saya Pak Raja ngajak main, kata tuh kan, saya bilang, pacar kamu belum punya hak apa-apa, belum keikat apa-apa. Itu udah posesif, saya bilang. Udah orang tua dulu, kata. Meskipun nanti sudah menikah, tetap sama baktinya, jangan sampai berkurang. Nah itu Pak Bu. Baik, kita lanjut. Nah itulah poin utama daripada hadis ini, bahwa ya yang dimaksud di sini dihubungkan dan diputuskan itu adalah kebaikan dari Allah. Ya, jadi salah satu daftar evaluasi kita Bu, kalau kita melihat ke dalam diri ada sesuatu yang tidak lancar rezekinya, sering sakit-sakitan lah ya, dan yang lain sebagainya. Nah, masukkan di dalam salah satu daftar penyebabnya itu adalah kurang silaturahim. Masukkan itu Bu ke poin itu, entah itu dengan orang tua kalau orang tua masih ada, atau mungkin itu dengan saudara, adik, kakak dan yang lain sebagainya. Padahal sudah dimudahkan kita Bu sekarang akses ya, ada WhatsApp, ada video call-nya lagi. Kok susah ya? Bagian ada undangan, rapat koordinasi, Zoom, hadir semua. Sama adik sama kakak kok malah enggak. Kenapa gitu? Saya tuh termasuk beruntung, alhamdulillah Pak Bu, sejak kejadian Ramadan kemarin kecelakaan mobil itu, saya kan udah nggak punya mobil sekarang itu Bu. Kalau dulu saya sebulan tuh pasti 2 kali ke Cimahi.
pasti itu ngunjungin adik-adik saya. Saya punya adik 3, kakak nggak ada, saya paling besar. Kalau sekarang jadi adik-adik saya yang datang berkunjung sama saya. Ya ada alhamdulillahnya. Kalau dulu saya selalu yang ke sana. Karena saya ngalah, adik-adik saya semua di sana 3 orang. Ya udah, saya kalau sendiri kan enteng. Kalau 3 harus semua ke rumah saya, berabe. Kalau sekarang enggak. Sama Allah dirubah, adik-adik saya yang datang ke rumah saya di Ciwasra. Ada hikmahnya itu tuh begitu. Nah kemarin juga nelpon, Pak nanti mau sekalian ziarah ke makam hari Minggu, mau silaturahim. Ayo bagus. Dulu jarang begitu Bu. Oh, saya ambil hikmahnya aja, mungkin Allah punya rencana yang jauh lebih baik. Itu begitu Bu. Nah itu salah satunya gitu. Saya juga sering nyentil sama adik saya, ini usaha agak seret dikit, kesini atau ke rumah bawa-bawa kerupuk, saya bilang gitu. Bawa-bawa mentahan, nanti masaknya di sini. Iya. Nah, intinya sih saya menyampaikan pesan silaturahimnya di situ. Karena walau bagaimanapun ya kakak beradik itu yang lebih wajib. Karena itu yang terdekat setelah orang tua tidak ada, ya, selain keluarga kerabat dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Kenapa sama teman angkatan SD, teman angkatan SMP, SMA dulu punya klub basket dan yang lain sebagai kumpul-kumpul terus, saya bilang, di alas daun. Kenapa sama adik kakaknya? Enggak, saya bilang. Ya kan lebih wajib sama adik kakaknya daripada mereka, kan gitu. Tetap hubungan persaudaraan dengan mereka dijalin hubungan, tapi ini dengan keluarga yang paling dekat ini yang paling wajib. Kenapa Bu? Coba sebabnya. Katalian ku getih Bu. Katalian karena adanya nasab itu. Ketika Allah bertanya demikian, apakah engkau rela kalau aku menyambung siapa yang menyambungmu dan akan aku memutus siapa yang memutusmu? Rahim menjawab, saya rela. Saya rela. Ya Allah. Allah Ta'ala lalu berfirman. Nah, mangga Bapak Ibu lihat bunyi ayatnya di situ. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutuskan silaturahim. Persis di minggu kemarin sudah kita bahas ayat ini. Kalau Bapak Ibu masih ingat, kadang-kadang perubahan status di dalam keluarga itu jadi sekat dalam hubungan kekeluargaan. Betul ya Bu ya? Dulu adik kakak semasa hidup susah bersama selalu ada, tapi ketika salah satunya oleh Allah diberi anugerah kelebihan jabatan, status, ekonomi, berubah betul. Sikapnya malah berubah sama saudaranya, malah berubah sikapnya gitu. Yang dulunya sering berkunjung ke rumah kakak atau ke rumah adik karena dia mungkin sibuk dengan segala urusannya gitu ya, dan yang lain sebagainya, kok enggak itu. Nah ini ayat ini begitu Pak Bu ya. Jadi jangan sampai perubahan status di dalam keluarga ya, dari sisi duniawi kekayaannya meningkat ya, jabatannya pun demikian, statusnya pun demikian, tapi kemudian merubah juga dalam status kekeluargaan. Jadi seperti ada sekat dan yang lain sebagainya. Itu yang saya singgung di minggu kemarin, OKB itu, orang kaya baru. Saya nggak tahu tuh seton apa yang masuk ke dalam diri seseorang yang kayaknya baru, tapi kemudian dia merendahkan kepada yang, saya nggak ngerti itu setan apa yang masuk, kok begitu ya. Seseorang itu apa ya, membuat strata seakan-akan kalau dia kaya, kalau mereka miskin tuh udah berbeda statusnya. Mungkin iya dalam status sosial di dunia, tapi kan di akhirat tidak begitu di hadapan Allah, Bu. Itu kadang-kadang begitu. Atau gelar pada diri seseorang. Saya itu demi Allah Pak Bu, kalau mau sholat itu selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minimal saya baca itu.
Saya khawatir gitu. Saya tuh tiap hari imam sholat, Bu. Imam sholat saya itu. Saya khawatir, makanya saya selalu negur ke jamaah, ayo dong belajar ngaji Quran. Kenapa? Saya ittiba kepada Nabi, saya mengikuti Nabi. Nabi pun, Bu, suka mempersilahkan sahabat yang punya bacaan bagus untuk menjadi imam sholat. Karena kekhawatirannya itu, Bu, muncul tuh takabur, merasa lebih hebat, merasa lebih berilmu dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nanti kalau sudah muncul sifat seperti itu pasti merendahkan orang. Si bapak eta mah bacana tuh bagus, tuh bahasanya nggak bagus, Bu. Saya yang lebih berhak. Nah, itu tuh bahasa-bahasa merendahkan mulai muncul itu karena dia punya kelebihan. Nah, itu, Bu. Baik. Ada yang mau ditanyakan, Bu, dari hadis ini? Mangga sebelum dilanjut ke hadis yang berikutnya. Jadi siapapun di antara kita, kalau pada diri kita ada perubahan status, ya, ada perubahan status, jangan sampai status itu jadi sekat hubungan kita terlebih lagi dengan saudara kita gitu. Seakan-akan pintu rumah kita teh susah diketuk apalagi dibuka untuk saudara kita. Ada yang modelnya saudara tuh, Bu, ada di rumah nggak minggu depan? Nanya dulu sama istrinya. Bu, minggu depan kemana? Nggak kemana-mana. Kita jalan-jalan aja lah. Khawatir didatangi sama adiknya. Ada adiknya susah hidupnya, paling datang ke rumah minta 100. Nah iya, makanya saya tanya, ada yang begitu nggak, Bu? Dalam kehidupan nyata ada? Ada, menghindar bahasanya, tapi halus. Aduh, katanya minggu depan mah mau keluar kota, ada keperluan gitu. Menghindar, tidak mau ditemui. Kalau minggu depan bagaimana? Ya nanti lihat jadwal aja lagi. Kok jadi susah mau ditemuin tuh, Bu? Jadi susah. Padahal oleh Allah tuh udah dijanjikan gitu kan, aku sambung, kalau disambung aku putus, kalau diputus tuh. Ya nggak boleh atuh, Bu. Ya, percaya saya itu. Ya. Nah, tuh kan kenyataan, Bu, dalam kehidupannya. Pak Reza, saya jadi serba salah juga kalau begitu ya. Itu. Open house aja, Bu lah. Open house. Kita doakan Ibu murah rezeki. Amin. Dulu saya pernah cerita ya, Bu. Jadilah kita itu salah satunya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya gelar, Bu, di kalangan ulama. Beliau digelari apa? Abu Duyuf, bapaknya para tamu. Karena beliau itu salah satu Nabi Rasul Allah yang paling sering open house. Jadi beliau itu kalau masak selalu dibanyakan masakannya. Padahal di rumah berdua cuma dengan Sarah. Sarah juga suka ngahulang, suka bingung. Wahai suamiku, ini kita masak banyak, yang makan siapa? Nanti kalau ada yang lewat kita panggil. Nah, itu Ibrahim tuh. Jadi selesai masak, sudah tersaji semua gitu kan hidangannya, dibuka pintu rumah sambil nungguin orang lewat, Bu. Setiap orang lewat dipanggil, kadieu heula gitu. Sindang heula. Nih ada sedikit makanan, meskipun tidak kenal tuh Nabi Ibrahim gitu, Bu. Dan Nabi Ibrahim mah sultan, Bu. Dombanya banyak, sapinya banyak, kambingnya banyak, kebunnya luas. Nabi Ibrahim. Nah, cara beliau berbuat kebajikan itu tuh begitu. Tiap hari tuh masak terus, Bu, minimal kambing itu. Bapak pernah dengar cerita Nabi Ibrahim malam-malam didatangin malaikat yang memberi kabar gembira bahwa kelak Sarah akan hamil dengan Ishak? Pernah dengar kan kisahnya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tuh ketika dikunjungi tamu malam-malam?
bilang langsung sama Sarah, di belakang di dapur kita ada apa? Sembelih 1 ekor anak sapi, dimasak langsung disajikan, tapi nggak dimakan. Bu, punten, adabnya kalau ada tamu datang ke rumah kita langsung ke dapur, ke belakang menyajikan masakan, atau kita tanya dulu mau minumnya apa, kesuka gitu. Yang bagus yang mana, Bu? Nanti ketemu hadisnya ada di sini dibahas. Nah, tapi nanti pada waktunya. Yang betul itu langsung ke belakang. Apa adanya semua sajikan. Nggak usah. Jadi kedah kumaha tuh Pak Reza? Ya, pami aya kopinya kopi, pami aya sirup marjan, pami aya orsonnya orson gitu kan. Nah, saya ingin sampaikan hikmahnya. Hikmahnya apa? Kalau Bapak Ibu termasuk saya, kita mengenal tamu kita dengan baik, kita tahu kesukaannya. Itu hikmahnya. Nah, gitu. Oh, yang mau datang ibu, tahu dong kesukaan ibu apa? Misalkan bubur lemu, padahal kita nggak masak, beli ke Kartika Sari. Langsung gitu, Bu. Jadi jangan ditanya-tanya dulu, Mama mau dimasakin apa, enggak. Langsung, karena kita udah tahu kesukaan orang tua, masak. Itu yang terbaik cara menyambut tamu. Insya Allah. Wah, Pak Reza minggu depan mau datang ke rumah. Nah, Ibu tahu kesukaan saya apa? Tanya dulu. Misalkan itu ya. Ya, mangga silahkan. Saya mah apa aja lah, Bu, gitu ya. Ada heureuy begini, ada heureuy seorang ustad. Pak Reza, saya teh sakit mah ya mungkin ti Allah lah pasti, tapi kan aya sababiahna. Naon sababiahna? Mas Pak Reza, saya teh kalau ngisi pengajian ngawurukan ngaos datang ke rumah-rumah, mas disuguhan teh kopi amis, teh amis, atuh diabetes naik. Tapi mau minta sama yang punya rumah bisi teu ngartieun, cenah bisi salah paham. Ini tat aya hadisna, sampaikan tah ka jamaahna, ka murid ngaosna. Ikramud duyuf itu memuliakan tamu itu seperti apa aya kitu tat hadisna, ada itu ya. Jadi tuan rumah harus mengenal dengan baik siapa yang jadi tamunya, terlebih lagi sudah lama hubungannya, harus tahu. Itu. Coba Ibu bertanya sama putra-putrinya Ibu yang sudah berpisah rumah tangga, tanya apa kesukaan orang tuanya, jangan-jangan nggak tahu nanti. Ya, kalau tahu ya alhamdulillah, syukur alhamdulillah gitu ya. Itu. Baik. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Silahkan. Ya, silahkan Ibu, mangga. Betul. Atau sekalangkung eta mah Ibu pembahasanana aya enggak apa-apa Ibu, kalau saya lihat Ibu baru bergabung, Bu ya. Iya, saya paham. Yang ini, Bu, di hadis nomor 30. Hadis nomor 30 di situ babnya tentang berbuat baik kepada kolega orang tua. Ada, Bu? Hadis kalau berbuat baik kepada kolega orang tua kan itu hadis nomor 31. Nah, yang saya maksud hadis yang sebelumnya dan hadis yang nomor 31. Ada, Ibu sudah dapat? Bisa lihat? Ya, ada. Ada, Ibu ya? Nah, itu jawabannya, dalilnya itu. Di situ ada hadis bunyinya begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna ummi tuwfiyat, ibuku sudah meninggal. Walam tusi, namun ketika meninggal tidak membuat wasiat. Afa yang fa'uha an atasaddaqo anha, kalau saya bersedekah atas nama ibu saya,
Ya, apakah itu bermanfaat? Qala, kata Rasulullah, na'am. Ya, kata Rasulullah. Ada Bu, Ibu baca hadisnya? Ya, itu hadisnya. Betul ya? Ada. Nah, kemudian tadi Ibu juga bertanya, kalau dengan kolega, dengan karib kerabat dari pihak ayah atau ibu bagaimana? Itu di hadis selanjutnya yang nomor 31. Inna abarral birri ayyasilar rajulu ahla wuddi abihi. Sesungguhnya kebajikan terbaik adalah perbuatan seseorang, maksudnya anak, yang menyambung hubungan dengan kolega ayahnya. Ini lebih luas lagi. Kalau kolega kan bukan keluarga inti ya Bu ya, keluarga di luar, saudara di luar keluarga inti, maksudnya teman baik ayahnya, teman baik ibunya. Itu pun pahalanya sama dengan bersilaturahim. Jadi kalau orang tua ibu semasa hidupnya punya teman baik, ya, teman pergaulan yang baik, teman majelis yang baik, pasca orang tua sudah tidak ada, bagaimana nih cara menghubungkan kebaikan orang tua yang sudah meninggal dengan temannya di masa lalu? Nah, salah satunya ya datang berkunjung. Itu pahalanya sama dengan silaturahim. Betul. Gimana Bu? Oh iya. Ada hadisnya juga, saya lupa nih hadisnya di urutan keberapa. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalan kecuali tiga hal. Sedekah jariyah, anak soleh yang senantiasa berdoa kepada Allah, memohon magfirah dan rahmat untuk orang tuanya yang telah wafat, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seseorang itu tetap dia berhak terus mendapatkan pahala meskipun sudah meninggal? Jawabannya tetap. Ibu misalkan ibu posisinya sebagai guru, baik di TK, SD, SMP, SMA, atau jadi dosen di perguruan tinggi. Kemudian kita meninggal, dan kita meninggalkan murid, kita meninggalkan mahasiswa. Ilmu yang pernah kita berikan kepada mereka murid-murid kita atau mahasiswa-mahasiswi kita kemudian diamalkan oleh mereka. Pertanyaannya, apakah guru yang telah meninggal atau dosen yang telah meninggal tetap dapat pahala dari kebaikan yang pernah dulu dia ajarkan kepada murid atau mahasiswanya? Dapat. Ya, misalkan saya meninggal mendahului Bapak Ibu semua, saya pernah menyampaikan sesuatu ilmu kepada Bapak Ibu semua, kemudian ilmu ini dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua, saya tetap dapat bagian pahala nggak Pak Bu? Dapat. Ibu pengen dapat pahala, Bapak ingin dapat pahala yang banyak, nah ganti posisi saya. Ya. Gitu ya, Ibu cukup menjawab Bu? Ya, siap. Ada yang mau disampaikan lagi? Mangga, silakan, siapa? Baik, kita ke hadis yang berikutnya nih Bu. Udah mau 11:30 nih. Nah, hadis yang berikutnya saya simpan deh buat minggu depan ya Bu ya, karena kebetulan agak sedikit panjang ini pembahasannya, jadi saya simpan untuk di pertemuan yang akan datang. Cukup, mangga silahkan kalau ada yang mau disampaikan Bapak Ibu semua, mangga sebelum ditutup. Saya kasih waktu ada 5 menit lagi lah sampai 11:30 ini, karena kebetulan zuhur sekarang kan pukul 12 kurang 10 ya kalau tidak salah. Ibu-ibu yang suka botram, kalau setelah sholat zuhur karena ada kegiatan di bawah itu bisa dimanfaatkan nih koridor di sini Bu, ada kursi, ada mejanya juga ada, mangga silahkan. Nah, nanti lagi mah bawa tikar Bu, nah, bisa ngamparnya di sini sambil nunggu darsul masa ya, sambil nunggu darsul masa. Mangga Bapak Ibu ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Ya, mangga Ibu. Oh ya, betul. Betul.
manggil suami dengan namanya. Hukumnya bagaimana? Kalau dengan ucapan panggilan ibu kepada suami itu membuat suami menjadi berbunga-bunga hatinya, maka pertahankan panggilan itu. Jadi kagok. Saya nggak tahu ya, bapak ibu punya panggilan kesayangan nggak sama suaminya atau bapak sama istrinya? Hadisnya banyak, seperti Rasulullah. Rasulullah itu kalau panggil Siti Aisyah tidak Aisyah, Humaira, panggilan kesayangan. Jadi silahkanlah Bu, ya, saling memanggil dengan pasangan hidupnya. Tidak ada ketentuan, hanya ada contoh dari Nabi. Nabi saja kepada istrinya yang jauh lebih muda punya panggilan sayang, yang ketika dipanggil dengan panggilan sayang tersebut hatinya menjadi berbunga-bunga gitu. Ibu boleh panggil suaminya wahai ATM-ku, sumber keuanganku. Boleh, intinya boleh kalau dalam hubungan suami istri. Tapi saya ingin tanya sama ibu, ibu dengan suami usianya lebih tua siapa? Lebih tua ibu, lebih tua suami. Saya sarankan ibu panggil dengan panggilan kesayangan, tidak hanya dengan nama. Kan kita pernah bahas hadis, Bu. Liyarham kabirona sogirona waliyuwak kera sogirona kabirona. Kan ada hadisnya di sini. Hendaknya yang lebih tua menyayangi kepada yang lebih muda, yang lebih muda hendaknya memuliakan yang lebih tua dari segi umur, Bu. Nah, karena suami ibu lebih tua, panggillah dengan panggilan yang lebih layak sebagai bentuk kasih sayang. Nah, salah satunya seperti panggilan Rasulullah kepada istrinya, meskipun jauh lebih muda, Rasulullah memanggil dengan panggilan sayang. Jadi ibu nanti pulang ke rumah, ibu musyawarah lagi sama suami. Ya gitu ya Bu ya. Baik gitu. Itu cukup ya Bapak Ibu semua ya. Tapi Bu punten, sikap suami nggak berubah kan Bu? Enggak ya. Apalagi kalau ibu panggil dengan panggilan yang jauh penuh kasih sayang, itu pasti berubah Bu. Kalau dipanggil dengan panggilan sayang, insya Allah Bu, charger dompet penuh. Ya. Baik, itu saja Bapak Ibu semua yang kita kaji bersama. Sekedar mengingatkan kembali, insya Allah jadwal saya kembali ke hari Kamis ya Bu ya, mulai minggu yang akan datang. Waktunya tetap pukul 10 ya. Ya. Oh ya. Nanti dimusyawarahkan aja ya. Saya minta masukannya aja dari ibu bapak semua atau dari perwakilan dari Ibu Deti. Pak Reza mau libur dulu nggak apa-apa, atau mau bagaimana, kondisional lah. Kalau saya fleksibel ya Bu ya. Yang penting diinformasikan saja. Takutnya ada jadwal bentrok dengan kegiatan yang lainnya. Tolong diinformasikan Bu Deti, dan punten Bu, diinfokan di grup. Kalau ke saya mungkin di Japri aja kalau ada bentrok-bentrok ya. Gitu aja Bu ya. Kita akhiri majelis kita dengan sama-sama baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.